Halo teman-teman, siapa yang suka dengan ketan ditabur kelapa parut atau kelapa serondeng? Cung, teman-teman ketemu lagi ya di channel Mbok Midu. Terima kasih yang sudah like, subscribe, dan komen. Salam bahagia ya buat semuanya, juga salam sehat selalu. Nah teman-teman, ini adalah ketan tabur serondeng dan kelapa parut. Hari ini Mbok Midut mau bikin ketan dengan teknik keluarga ya, dengan cara diaron dan dikukus, kemudian cara membuat tabur kelapa parut putihnya agar tidak mudah basi. Juga akan kita praktekkan cara membuat serondeng pedas ya. Kalau serondeng pedas itu tradisi Jawa Barat deh sepertinya. Nah teman-teman, hampir di daerah Pulau Jawa tuh ada tradisi makan serondeng, makan ketan ya. Gimana dengan daerah teman-teman? Langsung kita masak. Ini pertama saya buat dulu serondeng pedasnya. Ini adalah 9 lembar daun jeruk dan 15 cabai merah serta 1 siung bawang putih yang saya akan haluskan. Nah, daun jeruknya akan saya ikut haluskan ya dengan cara dibuang dulu tangkainya. Ini saya tambahkan air kurang lebih 100 ml air ya, supaya lebih lembut dan akan kita pakai untuk memasak serundingnya nanti. Nah, seperti biasa saya haluskan dengan magic chopper andalan Mbok Mitoshiba CH200. Setelah dihaluskan, langsung saya tuang ke dalam wajan. Saya tambahkan dengan 1 sendok makan kaldu bubuk dan 1 sendok makan gula putih, juga 1/4 sendok teh garam. Lalu kita aduk, kita masak sampai mendidih. Setelah mendidih dan juga airnya mulai asat dan aromanya udah harum banget, saya masukkan setengah buah kelapa parut, lalu kita oseng, kita ratakan. Nah, jangan lupa disisakan sedikit air ya teman-teman, supaya sambelnya tuh merata ke semua bagian kelapa parutnya. Jadi kita aduk ya sampai rata banget dengan api sedang biar nggak gosong. Aduk terus ya teman-teman, tapi kalau udah nggak tahan banget ya, bisa ditambahkan dengan minyak 5 sendok makan minyak ya, supaya cepet mateng. Tapi kalau teman-teman sabar sih nggak usah ya. Ini Mbak Midut nggak sabaran, saya tambahkan dengan 5 sendok makan minyak goreng, sehingga waktu membuat serondengnya lebih singkat, kurang lebih hanya 30 menit saja. Aduk sampai mateng ya, sampai warnanya coklat kekuningan. Dan inilah dia serondengnya, rasanya manis, pedas, gurih, endes. Ini bisa dipakai untuk keperluan lain ya, tidak hanya untuk tabur ketan saja, tapi bisa disimpan di wadah kedap udara, disimpan di kulkas atau di ruang terbuka atau suhu ruang maksudnya, untuk teman makan nasi dan lain-lain ya. Nah, sekarang kita akan buat tabur kelapanya. Bagaimana caranya kelapa putihnya tidak mudah basi. Teman-teman, ini 1/4 buah kelapa parut saya tambahkan dengan 1/4 sendok teh garam. Kita aduk, kita campur. Ini kan saya pakai daun ya, kita bungkus. Ini saya tambahin daunnya biar bisa dibungkus. Bungkus seperti ini. Aduh, tangannya gede banget nutupin layar. Bungkus ya, dijepit peniti. Nah, ini udah siap. Nanti kita akan kukus biar tidak mudah basi. Sekarang kita ke menu utamanya, yaitu ketan kukus. Nah, ini adalah 1 liter ketan yang sudah saya rendam selama 8 jam. Jadi ini harus direndam ya teman-teman, minimal 5-8 jam biar menghasilkan ketan kukus yang endes.
Setelah itu saya siapkan kukusan. Nah, kemudian ini akan saya kukus ketan yang sudah kita rendam tadi. Saya kukus selama kurang lebih 15 menit setelah airnya mendidih ya. Nah, ini ketannya kita kukus. Jangan lupa tengahnya dikasih lubang kayak gini biar nanti matangnya merata. Nah, ini teknik mbah-mbah simbok kita zaman dulu ya. Tengahnya dilubangin, dikasih ruang, lalu kita tutup. Kukus selama 15 menit setelah mendidih, atau untuk amannya 30 menit setelah kita tutup dengan dimasak menggunakan api sedang. Nah, ini sambil menunggu ketannya kita kukus, ini adalah 250 ml santan kental. Saya tambahkan dengan 5 lembar daun salam dan 1 sendok makan garam serta 1 sendok makan gula. Jadi kita menggunakan kurang lebih 1/4 dari ketan yang kita pakai. Misalnya ketannya kan tadi 1 liter kurang lebih 4 gelas ya. Kita gunakan santannya itu 1 gelas. Ini nanti santannya atau air santan ini akan kita pakai untuk mengaron. Nah, kita rebus santannya, daun salam, gula dan garam. Kita aduk-aduk sampai ke kaldu salamnya tuh keluar dan santannya tuh nggak pecah kalau bisa ya. Nah, ini kita aduk, kita masak di api sedang. Ini udah mendidih ya, udah ngegolak. Saya matikan kompornya. Nah, kita tunggu sampai suhunya turun ya teman-teman. Nah, ini walaupun kompornya udah mati, karena saya menggunakan wajan kuali tanah liat tuh masih ngegolak aja ya, karena masih panas tuh. Nah, ya, kita matikan kompornya, kita turunkan suhunya kurang lebih 1 menit, baru kita siapkan ketan yang kita kukus ya. Ini kita matikan kompor juga, ketan yang sudah kita kukus. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini tadi tanpa menggunakan air ya, rendam langsung dikukus seperti ini. Nah, setelah seperti ini sekarang kita akan campur dengan santan yang sudah kita didihkan. Nah, kita masukkan dalam kondisi kompor mati ya teman-teman. Nah, ini komposisi 1/4, 1 gelas santan dibanding kurang lebih 4 gelas beras ketan. Itu kalau misalnya teman-teman mau masak ketannya yang sedang. Kalau misalnya mau yang lebih pulen, bisa ditambahkan santannya sedikit ya, kurang lebih menjadi 300 sampai 350 ml air santan, atau maksimal 300 sampai 400 ml santannya. Kalau mau lebih lembek ya. Nah, ini kita aduk lagi ya sampai rata banget. Setelah rata, kita diamkan kurang lebih 5 menit, baru kita panaskan lagi kukusannya atau langsengnya, dan kita kukus kembali campuran ketan dan santannya. Ini teknik nenek atau si ibu kita ya, jadi memang lebih sedap dengan teknik seperti ini ya. Lebih ribet dikit sih, nggak apa-apa ya teman-teman. Kita akan kukus kurang lebih cukup 20 menit, tapi ini saya masukin dulu kelapa yang tadi sudah saya campur dengan garam, kelapa parut ya, supaya menghasilkan kelapa yang lebih tahan basi untuk taburannya nanti. Kita kukus ya teman-teman.
Teman-teman, 25 menit kemudian ini udah saya angkat, udah mati kompornya. Hasilnya seperti ini, ketannya pas banget sih menurut Mbok Midut ya, nggak kelembekan juga nggak keakasan. Nah, biasanya disantap dengan cara langsung gitu aja dengan tabur kelapa putih atau kelapa parut seperti ini, atau kita bisa santap dengan cara seperti ini. Dibentuk dulu seperti ini, biasanya dibentuk bulat-bulat. Nah, ini kalau mau membentuk bulat-bulat seperti ini, bentuklah selagi ketannya panas ya teman-teman, biar nggak mudah retak dan pecah. Nah, seperti ini. Setelah kita bentuk bulat-bulat seperti ini, nah gini, serondeng atau kelapa originalnya mana aja itu sama-sama endes surendes maknyus. Teman-teman, inilah dia cara membuat ketan dan serondeng serta kelapa original. Semoga caranya simple untuk diikutin ya teman-teman yang kepengen membuat makanan atau kudapan seperti ini. Linknya bisa diklik di deskripsi video ya teman-teman. Sampai ketemu lagi, salam bahagia, salam kuliner Nusantara.